saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mendengarkan kesucian. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Injil suci menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan lapin dan dibaringkan di atas panggungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lapin dan berbaring di panggungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga dan memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat yang terjadi di sana, seperti diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Dan ketika berbaring di panggungan dan ketika malaikat melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembali gembala-gembala dan sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem, Bishem Hamashiach. Saya ucapkan selamat Pak
Herman datang lagi di tempat ini yang sudah lama kerja berapa bulan, 3 bulan ya. Juga ada Mas Gilbert datang di sini untuk ikut dengan kita, dan juga siapa yang di sana ada tamu juga. Kita ucapkan syukur dan ucapkan bahagia untuk datang bernatalia dengan kita. Saudara, kedatangan Kristus ke jagat ini adalah merupakan suatu pembuktian bahwa Allah itu tidak pernah bohong terhadap apa yang dikatakan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, bahwa akan lahir seorang bayi yang dilahirkan dari jalur wanita. Padahal di dalam Yahudi, setiap bayi atau keturunan itu dilihat dari sistem patriarkal, dilihat dari laki-laki. Tetapi mengapa dikatakan di sini akan lahir seorang bayi dari seorang wanita? Menunjuk pada artian bahwa bayi yang dilahirkan ini adalah bukan sekadar bayi, tetapi bayi yang akan dilahirkan ini adalah bayi yang bisa meremukkan kepala ular atau iblis yang mencoba merusak manusia di dalam hidupnya. Setelah dikatakan seperti itu, ada rentetan peristiwa yang terjadi akan datangnya Sang Sabda menjadi manusia. Dikatakan di dalam Yesaya juga bahwa ada seorang bayi yang dilahirkan dari seorang darah atau perempuan. Menunjuk pada artian bahwa janji yang telah diberikan itu selalu berjalan dengan baik, teratur dan sistematik. Jadi Allah dalam merencanakan untuk mengembalikan manusia kepada fitrah yang telah ditetapkan dari semula untuk tak bercacat, itu konsisten, itu terus-menerus, dan itu digarap oleh Allah. Dengan demikian jelas bahwa Allah itu memang Allah yang betul-betul mengasihi manusia. Jadi kejatuhan manusia itu sebenarnya tidaklah pernah menggagalkan Allah di dalam menciptakan manusia. Manusia tetap dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia tetap dikatakan sebagai rupa Allah, meskipun dalam keadaan yang telah rusak. Tetapi rusaknya manusia bukan karena total depravity atau kebejatan total yang sering dikumandangkan oleh banyak orang. Manusia jatuh itu tetap gambar Allah. Ya, manusia terpisah itu tetap gambar Allah. Karena itulah mempunyai suatu kesadaran di dalam hidup manusia. Mencuri itu dosa, ya, berbuat jahat itu dosa, menghakimi orang dosa, itu ada di dalam kalbu manusia. Menunjuk pada artian bahwa manusia itu tetap gambar Allah meskipun itu rusak. Nah, untuk menolong manusia kembali kepada fitrah, sebagaimana kita katakan tadi, adalah bukan melalui Bapa atau melalui Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena yang mengeksekusi penciptaan itu bukan Bapa dan juga bukan Roh Kudus, tetapi adalah firman itu sendiri. Sehingga dengan demikian ketika sang manusia itu meninggal atau terpisah dari Allah, bukan Bapa yang turun, bukan Roh yang turun, tetapi Anak yang turun dengan mengenakan keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada di dalam dirinya. Nah, penjelmaan daripada firman ini diberitakan melalui para nabi, ya, para nabi, untuk mengantisipasi datangnya Sang Sabda menjadi manusia. Jadi kalau kita melihat secara jelas bahwa Yesus Kristus adalah nabi segala nabi,
Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara nabi itu adalah untuk menyampaikan kehendak Allah. Untuk menyampaikan apa yang maunya Allah untuk manusia. Nah, kehendak yang disampaikan Allah ini telah mengkristal dengan wujud manusia yang disebut Yesus Kristus. Nah, atas dasar inilah maka Yesus itu dikatakan sebagai nabi paripurna, nabi pamungkas, nabi penutup. Karena itulah dia mampu untuk dapat mengembalikan manusia kepada fitrah yang telah rusak itu. Nah, apa yang disampaikan oleh nabi ini mengkristal menjadi seorang bayi, dikatakan Immanuel atau Yesus. Nah, kata Immanuel dikatakan adalah Allah menyertai kita. Tetapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, bukan Allah yang menyertai kita saja, tetapi Allah masuk di dalam hidup manusia. Mengapa dikatakan masuk di dalam kehidupan manusia? Karena dia mengambil keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada di dalam dirinya. Keberadaan sebagai apa? Keberadaan sebagai manusia. Dengan dikenakan keberadaan baru di dalam dirinya, maka kita tahu bahwa di dalam Yesus itu ada dua keberadaan, ilahi dan manusiawi, yang menyatu dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis Sang Bapa. Dengan demikian menjelmanya Sang Sabda jadi manusia. Allah yang tidak kelihatan dan manusia yang kelihatan telah bertegur sapa. Sang pencipta dan yang diciptakan telah berjabat tangan. Sang Khalik dan makhluk itu telah bersalam-salaman. Sehingga dengan demikian manunggaling kawula lan Gusti itu sudah nampak dan terwujud di dalam hidup manusia. Karena itulah kita dapat mengerti bahwa Sang Sabda ini adalah Sang manunggaling kawula lan Gusti. Dasar inilah saudara yang melandasi kita mempunyai keyakinan bahwa hanya melalui Yesus dan di dalam Yesus itulah keselamatan itu muncul, keselamatan itu terjadi, keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Jadi kalau demikian jelas bahwa Natal ini bukan sekedar kita berpoya-poya atau bersenang-senang, tetapi kita tahu bahwa di dalam Natal ini wahana baru telah dibuka, yaitu manusia itu mempunyai jalan, mempunyai pikiran, mempunyai suatu laku untuk mencapai apa itu keselamatan. Allah telah membuka tangannya yang dulu manusia tidak bisa sampai ke surga, tetapi sekarang bisa sampai ke surga. Melalui siapa? Melalui menjelmanya Sang Sabda menjadi manusia. Jadi kalau demikian, kita tahu mengapa para gembala itu juga datang kepada mereka, pada dia, para malaikat datang kepada dia, menunjuk pada artian bahwa yang lahir ini bukan sekedar manusia, tetapi yang lahir ini adalah Sang Sabda yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Nah, dengan demikian melalui Sang Sabda inilah bumi telah disucikan, bumi telah dimurnikan, bumi telah dijadikan sarana untuk manusia mendapatkan apa itu keselamatan. Jadi kalau demikian, mengapa di dalam gereja selalu dikatakan terberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus ketika kita berliturgi? Karena kita tahu bahwa gereja itu adalah kerajaan Allah. Ya, gereja itu adalah Kristus. Mengapa dikatakan gereja itu adalah Kristus? Inilah yang dikatakan oleh Ignatius. Karena apa? Karena di dalam Kristus itulah kita mengerti bahwa
segala sesuatu yang di jagat ini telah diperbarui, telah disucikan, telah dimurnikan. Makanya tidak heran kalau kita melihat di dalam gereja ada lilin-lilin, ada minyak, ada ikon, dan lain sebagainya, membuktikan bahwa Sang Sabda yang tinggal di dalam Allah itu telah menjelma. Dengan menjelmanya Sang Sabda menjadi manusia, maka jagat ini telah disucikan, jagat ini telah dimurnikan, jagat ini telah disempurnakan. Makanya mengapa gereja dikatakan sebagai kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu adalah penunjuk pada pembaharuan, penyucian, dan kesempurnaan. Bagaimana Romo di luar gereja? Tidak ada. Yang ada hanya di dalam dan melalui gereja. Kesempurnaan itu ada. Dan manusia ini di dalam penjelmaan Sang Sabda ini mempunyai suatu harapan yang luar biasa. Karena itulah saudara, di dalam Natal ini hendaknya kita mempersiapkan kalbu kita, mempersiapkan nos kita. Karena kedatangan Sang Sabda ini adalah untuk membawa kita kepada penyatu tunggalan. Dan penyatu tunggalan itu adalah keselamatan itu sendiri. Jadi kalau demikian, dengan Natal kita diingatkan, keselamatan telah terjadi, jalan telah dibuka, dan pembaharuan telah ada di depan kita. Karena itulah siapkan diri kita dan masukkan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai benteng dan kekuatan kita. Dengan terang dalam Kristus kita akan dituntut menuju kesempurnaan yang kekal dan pembaharuan yang kekal di dalam Dia. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Lahir muliakanlah Kristus dari surga, segera songsonglah. Kristus di bumi muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya. Christos genate doxa sate, Christos ex uranos abanizate, Christos epicis exotite, absante ton Kyrio passa iki, que prosihini, animis matelai otire doxaste. Dia yang didapati melanggar kepada Allah yang menciptakan dan ditundukkan kepada kelapukan, jatuh dari kehidupan ilahi. Sang pencipta maha bijaksana telah menebus dia, karenanya dia dimuliakan. Kristus telah lahir, muliakanlah. Kristus dari surga, segera songsonglah. Kristus di bumi, muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya. Ketika Sang Pencipta melihat manusia di bumi itu binasa, Dia telah turun dari surga melalui Sang Perawan Maria yang suci, telah mengambil daging kita, karenanya Dia dimuliakan. Kristus telah lahir, muliakanlah. Kristus dari surga, segera songsonglah. Kristus di bumi, muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya.
hikmat dan kuasa sabda Allah, Putra dari Sang Bapa Kristus Allah, yang telah diketahui para kuasa surga dan tersembunyi dari apa yang ada di bumi, sebagai manusia telah memenangkan umat manusia, karenanya Dia dimuliakan. Kristus telah lahir, muliakanlah. Kristus dari surga segera songsonglah. Kristus di bumi, muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya. Kristus telah lahir. Muliakanlah Dia. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.